udah opening buruan. Lu lah. Males banget. Udah gue cuma makan, kenapa lu gak bisa ngomong kalau lu makan, gue makan juga. Gak usah ada yang ngomong. Jadi guys, kembali lagi bersama YouTube channel kita. Siapa? Ciantin. Jadi kita hari ini mau ini sebenarnya bukan podcast sih. Cuma kita mau ngebahas Kita mau sharing aja sebenarnya. Gimana sih bedanya kuliah di kampus negeri sama swasta? Udah nggak Pak diem? Ini bet gue pres saudara. Menurut gue beda sih. Gue juga tahu. Terjun apa gue? Pedes anjing. Udah bikin gue emosi deh. Ini cabe. Jadi kan kalau lu tuh sistemnya bukan paket kan? Pakai gimana? Maksudnya kayak gue tuh dipaketin kayak jam itu udah tetep gitu. Misalnya gue jam pagi nih, jam 9 sampai jam 12 udah seminggu jamnya dari jam 9 sampai jam 12. Sehari tuh berapa matkul? 2. Kayak bimbel. Istirahat cuma 30 menit. 30 menit. Wow. Pokoknya gue satu matkul cuma 1,5 jam udah bener-bener kayak bimbel. Berarti kayak cuma 3 jam sehari dong? Iya emang 3 jam. Dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Oh ya, sama istirahat ya setengah jamnya gitu. Ya. Jadi tahu. Beda banget sih. Kalau di negeri tuh dia, kalau di kampus gue sih, jadi tuh kita paketannya tuh cuman pas maba doang. Paketan tuh maksudnya jadi kita nggak milih matkul. Jadi udah dipaketin selama setahun lu sekolah sama mereka gitu. Oh, iya. Nah tapi nanti pas udah masuk semester 3 baru itu kita bisa milih sendiri, bener-bener milih. Jadi lu kelasnya tuh ada kelas paling pagi tuh jam 6:30, terus jam 9, jam 12:30, jam 3, sama jam 6 terakhir kelas malam. Nah pokoknya kalau udah semester 3 lu udah bisa milih mau kelas yang mana gitu kan, tergantung lu kayak biasa tuh gue waktu semester 3 tuh kayak masih ramean gitu loh, kayak resannya rebutan gitu, kayak race war gitu. Lu nggak ada berarti? Nggak ada. Gua udah ya KRS cuma buat formalitas doang, cuma login di internet, tapi nggak ngambil kelas. Dia memilih kelas pagi, siang, malam, malam iya malam. Beda banget berarti ya, dari kelas aja tuh udah beda banget. Kalau makan sih ya standar aja gitu, biasanya kayak makan di kantin tuh 15.000, 10.000 juga ada. Atau kalau kayak mau jalan dikit di seberang fakultas tuh ada yang kayak 7.000, 8.000 tuh masih ada sih. Apalagi kalau misalkan bawa minum sendiri tuh udah bisa ya lumayan hemat sih. Apalagi kalau masak, palingan tuh gue yang borosnya kalau di sana selama kuliah tuh makan karena GoFood. Bah, udah gila sih kalau GoFood tuh, apalagi kalau lagi mager makan gitu ya. Masih gue GoFood terus. Nah itu sih palingan yang bikin borosnya itu karena GoFood. Tapi kalau mau masak itu jauh lebih murah pastinya. Kalau lu gimana? Kalau gue kayak hidup ya di kelas cukup mahal sih, karena ya tahu kan anak-anak LS kayak gimana. Gimana tuh, nggak ngerti gue anak-anak les gimana. Ya kebanyakan yang high class gitu lah, saya nggak ngerti. Berarti kan sebenarnya kalau lu nggak Ya, ngikutin ya, itu ya. bisa kan, maksudnya ya pasti tergantung orang tergantung juga. orangnya juga. Gue juga nggak terlalu ikut yang kayak gitu sih. Ya cuma kalau lagi sekali-kali gitu nggak apa-apa lah. Tapi emang gak ada kantin gak sih? Kalau yang di Bekasi ada, cuma iya? kecil. Kata lu gak ada? Ya waktu itu belum ada. Lu makannya di Yoshinoya mulu Ya ya, kan lu waktu bilang. itu awal-awal kan baru buka ya, kan udah ada. Kalau di Supak ada di mana? Paling, tapi kalau menurut gue pasti dari sekali, oke, sekarang kan ada kantin, berapa kira-kira makannya? Kalau gue kan 10-15 ribu lah. Gua 20 Mulainya aja yang murahnya tuh 20 ya? Udah, itu kayak makanan berat sih. iya gue juga kayak nasi, Iya. ayam kremes, Ya 20 gitu-gitu 20. 20 sampai ya 30. Dan
dari teman. Hmm. Kalau karena gue kuliahnya di Malang rantau, banyak temen gue yang dari daerah gitu. Tapi banyaknya itu kalau temen di se-UB-nya gitu sih, kalau teman-teman dari kepanitiaan se-univ. Cuman kalau dari teman sefakultas, kebanyakan sih masih sekitar Jawa Timur atau Jabodetabek, malah banyak juga. Halo? Nggak, tapi dulu gue mau nanya, temen lu tuh di UB tuh gimana sih? Lebih ke individualis apa lebih ke keluargaan apa gimana? Anak-anaknya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih Personalitasnya. kalau menurut gue itu mah tergantung lu nyari temennya kayak gimana ya. Ah, Karena ya temen gue yang individualis kayak bener-bener yang kupu-kupu Begitu. ada, dikit. yang organisatoris banget ada, yang ambis juga ada, yang kerja part-time juga, kayak macam-macam banget sih kalau menurut gue. Nah, kalau gue sih Halo? mana? Di LS itu kan lingkungannya kecil ya, maka kayak temennya itu aja. Terus angkatan berapa orang? 1000 apa? Dia 1000 sih. Banyak itu. Tapi iya deh segitu. Lalu, tapi kalau itu seangkatan dia semua jurusan udah. Kalau kan baru satu jurusan kan? Satu jurusan, sejurusan gue, jurusan doang 400. Ya paling kalau semua berapa banyak kan? Udah. Terus tuh lalu gue pada sana. Karena di sana lingkungan kecil kan, jadi kayak ketemu gitu. Orangnya jadi gitu aja. Jadi kayak keluarganya lebih apa ya? Lebih kerasa gitu. Karena lu mainnya sama itu aja gitu ya. Nah temennya itu doang. Jadi ya temennya itu aja. Dosen. Oke. Coba dosen di kampus itu kayak gimana sih? Dioper lagi. Disuruh mulai dari dia ke gue lagi. Ya kan gue udah mulai duluan. Bikin emosi. Beda. Kalau dosen gue sih relatif gitu ya, maksudnya campur. Ada yang udah senior, kayak sampai yang manggil profesor, ada yang masih muda. Terus kayak ada yang senior tapi asik, ada yang senior tapi kaku gitu, beda-beda banget sih. Ada yang ngajarnya cuma sejam, ada yang full banget sampai kadang lebihin tuh kalau nggak azan, ada. Terus ada juga yang kayak nggak pernah ngasih tugas, ada yang santai banget, itu macem-macem banget sih. Bener-bener kayak mau yang dosen yang senior yang udah tua ada, yang masih muda yang asik ada, yang senior tapi asik ada, yang muda tapi kaku juga ada. Jadi kayak campur banget sih. Kalau di lu gimana? Di gue sih lebih dosen-dosen yang gaul gitu, ngerti nggak sih lo? Muda berarti? Ya masih muda kebanyakan, cuma nggak ya yang tua ada juga, cuma nggak Tuanya tapi tuh kalau dosen gue tuh sampai kayak profesor gitu loh, dia yang udah S3 yang S3 ada sih cuma ada, tapi masih muda juga. masih muda. Terus saya tuh diajak nongkrong tuh nyantai gitu, Oh iya. ngerokok gitu nggak apa-apa. Jadi waktu itu pernah ya, waktu gue di semester 1 tuh Intiland kan istirahat tuh, ngerokok sama dosen di, kan kalau di gue dulu Ini jadi sama merokok. emang apa ya? Enggak, bukan gue maksudnya, bukan gue, temen gue. Terus Percaya. itu di 5B kan, 5B itu BTW itu nama tongkrongan dulu di Intiland, Oh iya. parkiran gitu. Nah, Udah situ pada nongkrong. dosennya ikut juga gitu, Iya. sama lo gitu. Enggak, gue mau ngeliatin doang. Percaya. Di situ Apalagi? Kalau ngasih tugas deh gitu. oh tugas baik sih, maksudnya nggak yang killer tuh jarang ada sih, cuma ya nggak sebanyak di Inggris sih, gue nggak tahu sih. Oh iya, BTW ini gue mau nambahin perbedaan langsung yang kelima aja ya, ini karena gue mumpung ingat. Kalau di dia tuh di kampus dia ada ini apa? NGO. SGO. Iya, SGO, sorry. SGO tuh kayak psikolog gitu ya. Jadi kayak BK sekolah gitu loh. Student Guide Office. Ya kayaknya. Ya pokoknya jadi tuh kayak BK di sekolah gitu. Nah, di Mau nggak ada? ada. Kalau di LSPR tuh ada, makanya tuh gue sempet kayak kaget juga ya pas tahu kalau ada kayak BK. Jadi kan mungkin emang karena dia tuh seangkatan cuman berapa 1000 gitu ya. Jadi
kayak masih bisa dikontrol kali ya. Kalau negeri kan banyak nih, jadi kita tuh kalau ada masalah ya menurut gue sih tergantung lu sedikit apa sama dosen, cuman jarang sih. Kalau lu kan SGO itu kan umurnya masih nggak beda jauh gitu ya kan, jadi gitu. Gue kan pernah kayak LSPR juga tuh yang di Bekasi, itu tuh kayak menurut gue fancy banget gitu, Kayak iya hotel gak ya, sih? kayak Iya, kayak bener-bener aduh emang sih fasilitasnya ya emang lu disediain kamar ada harga, ada kualitas ya, gitu ya. disediain kamar dan udah kayak Ada bener kayak kamar, hotel iya. nggak sih? Terus kayak kursi buat nunggunya tuh kayak fancy banget gitu sofa kan. gue sering betul Iya. tidur situ kalau misalnya gabut ya, nunggu orang sambil main HP nyantai. Kalau di fakultas gue mah kalau nunggu ya udah di lobby aja. Palingan sekarang kayak ada resepsionis. Tapi yang gue suka tuh kalau di kampus gue tuh kayak berasa kampus banget, nanti gak sih? Kalau lu tuh gue rasa kayak mall deh, kayak kantor. Karena Iya tuh dia kayak cuman segedung tingkat, terus ya udah kayak liftnya fancy, Soalnya terus sofa, sampingnya kaca tuh juga gitu. mall, Nah iya. jadi kayak apa ya? Kalau di UB kan kayak lu Ada apa ya? ada gor, ada bunderan, ada Tapi, perpus, ada gazebo, kayak kerasa Perpus- suasana. Perpus gue juga ada. Iya ada, cuman maksud gue tuh kayak gazebonya sih Iya, menurut iya. gue. Karena biasanya ya Ya, mungkin ini bedanya kalau nih. di dia enaknya sih kata gue lingkungan luarnya asri, Iya. banyak pohon. Nah, ya kalau dia mungkin kalau mau gue ambil- lebih ke internal, Iya, lebih ke bener-bener. apa? Interior. Iya. Soalnya kan emang di atas juga istilahnya apaan? Cuma ya udah jalanan mall ada Karena kan dia di gazebo. kota juga. Kalau di Malang tuh kan, karena setahu gue ya Malang yang di daerah UB itu emang buat kampus gitu. Jadi di situ tuh kan ada UB, ada Polinema, UM, Wisma, kayak banyak. Emang buat, bukan Malang kota gitu loh, emang buat mahasiswa. Ada pesawat. Trip dulu guys. Bukan, maksudnya masih fasilitas ini. Oh ya, di UB tuh kayak lingkungan tuh bener kayak komplek nggak sih? Kayak perumahan gitu nggak sih? Kalau menurut lu? Menurut gua tuh gini, kalau Soalnya- lu tuh fakultasnya tuh udah nggak ada ya, udah Ya, cuman udah. itu aja gitu kan. Kalau di Enggak, tapi kayaknya mau ada tadi, tapi gua belum tahu sih ada apa aja. tapi lu kayak istilahnya masih fakultas apa sih, komunikasi gitu. Ya. Kalau kita enggak, kita tuh ada 16 atau 17 fakultas. Terus ada yang vokasi juga gitu. Jadi macem-macem banget sih. Terus kayak ya per kelompok-kelompok gitu sih. Jadi menurut gue setiap fakultas tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Ya udah sih kayak udah ya. Tapi di UB juga deket mall. Tapi mallnya ya Iya. kalau dibandingin sama di Jakarta ya beda, Wak. Tapi gua nggak setiap hari makan di mall sih. Tekor juga dong. Gua kadang-kadang makan di seberang, ada kayak pinggiran apa kayak ayam penyet itu banyak sih. Lo mau nambahin lagi menurut gua kelebihan kali ya menurut gua. Kemudian apaan? Kelebihannya gua ngerantau dan di Malang itu karena Boleh. lu ngekos cuy. Ya. Menurut gua dengan ngekos itu lu bener-bener Jadi lebih mandiri. jadi kayak anak kosan banget ceritanya. Iya dong. Ya kan lu namanya ngekos apa-apa pasti sendiri kan. Lu teman kos juga pasti baru ketemu. Ya bisa jadi sih dari teman SMA gitu. Tapi kalau gua nggak, teman kosnya tuh emang ketemu dari kuliah. Terus kayak seru aja gitu teman kos dari daerah lain. Itu menurut gua kayak karena mereka tuh suka ngomong bahasanya mereka kadang kan. Jadi kayak ke bawah dan gue jadi tahu gitu loh ciri khas kalau orang Medan misalnya ngomongnya tuh gimana gitu. Seru Cuma sih. gue pengen nyobain rasa ngerantau kos itu enak gak sih kayaknya? Apa nggak tahu sih, kan lo ngerasain ada Iya, enak-enaknya serius, gimana? ada sih. Tapi lebih kan lo bebas sih, nggak ada bunda Abi nih, nonton drakor gitu kan. Rumah mikirnya negatif gitu. Gue tapi kalau kos tampak cakur kali ya. Di rumah aja enak ya, di rumah ya. Gue nggak boleh di luar. Iya tergantung self control tiap orang gitu sih kalau di luar. Tergantung orang sih, semuanya apa-apa mah. Mau lu kuliah di negeri, di swasta, mau lu ngekos, mau lu tinggal di rumah, pasti semuanya tergantung orangnya. Maksudnya nggak ada jaminan lu di negeri lu sukses, nggak ada jaminan lu di swasta lu
gak sukses gitu nggak ada sih menurut gua. Karena kita tuh juga pernah pindah sekolah kan, bener-bener dua-duanya, dan tuh menurut gua di titik itu tuh kayak ngajarin banget sih kalau emang ya dimanapun lu berada, semua tergantung lu gimana lu mau berusaha, mau ngembangin diri. Udah sih ya. Jadi sih itu aja perbedaannya. Jadi cuman berapa? 5 ya? Ya semoga bisa ada apa ya pengetahuannya lah. Iya, jadi kalian mungkin gimana ya, kayak nggak usah berkecil hati banget kalau misalkan harus masuk di swasta atau gimana ya, negeri itu bukan segalanya, dan swasta juga yang nggak sejelek itu Karena gitu. rezeki itu sebenarnya udah ada yang ngatur. Iya, gue setuju banget maksudnya Iya. nih. Iya kayak Itu tuh. Gue tuh Apa-apa? mungkin di sini nih di Jakarta nih ada baiknya. Jadi kayak gue jagain bunda sama abi. iya kan. Iya. Apalagi kita kan cuma kembar berdua nih. Apalagi kalau misalnya nyokap Sepi gue kan, kalau kalau lagi ada nggak mau ngebantu minta tolong kemana gitu ya, kan. Iya. itu sih kalau kata gue ya, Menurut gue semua ada porsinya yang udah diatur cukup sih. ya. Udah sih Jadi udah sih berarti sekian video dari kita. nah, Sampai ketemu di lain video kali ya. mohon maaf ya kalau masih ada kesalahan Grogi banget gitu, masih video pertama kayak gini. ya udah ya. Dah.